Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Ramadan kali ini. Kita mau persiapan bikin rendang. Jadi walaupun kerja, wanita karir harus tetap bisa masak ya. Walaupun dengan cara yang instan. Ini nih rahasianya nih. Aku udah nyiapin bumbu Indofood racik spesial rendang. Karena dagingnya hampir 3 kilo, jadi aku nyiapin 3 ya. Karena satu saset itu untuk 1 kilo rendang. Oke, kita mulai. Jadi kita mulai masukin bumbunya ya teman-teman. Bumbunya itu bukan bubuk ya, tapi sifatnya tuh pasta. Satu saset itu untuk 1 kilo rendang. Ini kita lagi kolaborasi ya. Nah, simple banget. Oke, baru 2. Satu lagi ya. Ini bumbunya tuh udah kategori enak lah ya. Kita tinggal tambahkan daun-daunan. Ini ada daun kunyit yang udah dicuci bersih, daun salam, daun jeruk harus diredek-redek dulu ya. Daun jeruknya. Di sini ada cengkeh. Aku masukin kurang lebih 5 butir cengkeh, 1 tangkai asam manis, dan nanti lengkuas ya. Sekarang kita masukin lengkuasnya. Lengkuasnya udah digeprek ya. Kalau di instruksinya sih nggak perlu tambahin apa-apa, cuman aku tetap tambahin daun-daunan ya. Sekarang kalau dibantu, kita masukin dagingnya ya. Tuh, dagingnya udah dicuci bersih ya teman-teman. Langsung aja. Posisi menumis ini apinya kecil aja ya teman-teman, jadi bumbunya nggak sampai gosong. kita nggak langsung masukin santan ya, jadi kita sengaja
menumis bumbu dulu dengan daging sampai air yang di dalam daging itu keluar dulu, bumbunya meresap ke daging ya. Nanti sebentar lagi kita persiapkan santannya ya. Persiapan rendang lebaran. Walaupun kerja harus tetap masak ya, tetap bisa bikin masakan lebaran buat anak-anak. Ini 3 kilo karena nanti kita mau ada acara silaturahmi ngumpul-ngumpul di rumah adiknya mama di Cimanggis. Oke, ini dagingnya udah agak berubah warna ya, karena udah disangrai sama bumbu. Kita udah persiapan masukin santannya. Ini karena 3 kilo daging, hampir 3 kilo daging, aku menggunakan 6 butir kelapa yang besar-besar. Jadi perbandingannya 1 kilo daging 2 kelapa. Santan yang aku gunain nggak terlalu encer ya, jadi hanya 1 kali yang kental dan 1 kali perasan kedua, jadi hanya 2 kali perasan. Bikin rendang ini harus benar-benar terendam ya dagingnya, nanti kalau enggak dia nggak empuk. Ini harus diaduk terus teman-teman, takut santannya pecah. Apinya udah naik menjadi api sedang ya. Walaupun ini bumbu instan, tapi rasanya masih 1 tingkat lah di atas rendang-rendang rumah makan Padang ya, kecuali yang bermerek itu. Nah, ini posisi dagingnya harus benar-benar terendam santan ya teman-teman, karena kalau posisinya nggak terendam, saat nanti santannya udah kering, dagingnya masih agak keras. Aku masih menggunakan api sedang ya, dan memang harus agak sabar ya kalau bikin rendang karena agak lama. Ini estimasi sekitar 2 jam lah ya sampai agak menjadi kalio. Dan karena ini udah agak malam, nanti setelah jadi kalio baru aku stop, kita lanjutkan besok.
Untuk bumbu instan ini hasilnya nggak terlalu pedas, masih friendly ya, sama anak-anak masih bisa, tapi mungkin nggak terlalu dikasih bumbu rempahnya nanti. Nah ini teman-teman lihat ya, santan aku tuh benar-benar kental, nggak, karena aku hanya 2 kali perasan aja. Mungkin kalau mama aku biasanya bikin rendang itu dengan bumbu yang benar-benar diulek sendiri ya, bukan bumbu instan. Itu 1 kilo daging itu 3 butir kelapa. Itu benar-benar rendangnya nanti benar-benar sampai kering, sampai hitam, dan sangat-sangat tahan lama ya. Tapi ini kita bikin yang medium ya, tetap enak, lembut dagingnya, gurih. Saran aku, selagi masih santannya seperti ini, diaduk terus teman-teman ya, walaupun nggak terlalu sering, tapi diaduk-aduk biar santannya nggak pecah. Nanti kalau udah mengeluarkan minyak, baru kita bisa kecilin apinya, terus agak sedikit tinggal-tinggal ya. Dan untuk rendang kita nggak perlu kayak menambahkan penyedap, kaldu atau vetsin, enggak ya, ataupun gula, enggak. Ini cukup bumbu yang tadi, bumbu instan itu, sama daun-daunan aja, kayu manis, cengkeh, jangan lupa daun kunyit. Itu sesuatu hal yang wajib kalau kita bikin rendang, kayu manis dan cengkeh. Oke, kita skip dulu teman-teman ya, nanti aku akan update lagi posisi santannya udah mengeluarkan minyak. Teman-teman, ini karena udah mulai keluar minyak dari santannya, aku udah menggunakan api besar ya. Kalau nenek aku biasanya tuh masak rendang pakai kayu bakar, jadi benar-benar yang panas banget. Nah ini kita menggunakan api besar, jadi saat menumis bumbu dengan dagingnya kita menggunakan api kecil. Saat dagingnya sudah berubah warna, kita masukkan santan, kita menggunakan api sedang ya. Nah kita aduk terus santannya. Kalau udah keluar minyak seperti ini, kita langsung api besar, dan ini udah boleh ditinggal-tinggal ya rendangnya ya, udah nggak harus diaduk terus seperti tadi. Ini proses dari awal sampai santannya mengeluarkan minyak itu udah lebih dari 30 menit. Nanti kita mau masuk ke tahapan santannya tuh udah mulai agak mengental, selain berminyak udah mulai agak mengental. Nah di situ nanti kita baru masuk lagi ke api kecil, jadi tidak bergerak, tidak gosong rendangnya, tapi empuk. Buat teman-teman yang masih agak-agak bingung, nanti boleh komen
dan sharing untuk menu aku kali ini. Mungkin juga ada teman-teman yang mau kasih saran, kasih pertanyaan. Intinya ini rendang instan versi aku ya. Posisi udah pulang kerja, buka puasa dulu, sholat dulu. Jadi ini kita start dari jam 7:30 malam preparing. Target aku jam 10 udah posisi mengental dan kita bisa matikan kompor. Karena kalau kita hentikan proses memasak, disambung esok hari dari posisi santannya belum mengental, nanti jadinya basi teman-teman, mudah basi ya. Kebetulan hari ini aku juga lagi nggak sholat tarawih, jadi aku memutuskan untuk buat rendang. Kalau saran aku untuk menyiapkan rendang lebaran, sebaiknya sih kita buat itu di H-2 ya. Kalau H-1 biasanya tuh rendangnya masih kayak kalio-kalio gitu, belum yang kering-kering kayak di rumah makan Padang. Oke, aku skip dulu, nanti aku update lagi ya di tahapan selanjutnya. Oke teman-teman, ini posisi setelah 1,5 jam dari proses awal dengan api besar. Nah, kalau udah posisinya kuahnya mengental seperti ini, nah kita udah mulai ke proses api kecil ya. Ini udah mendekati kalio, jadi kita menggunakan api kecil agar dagingnya itu benar-benar empuk. Oke, kita kecilin dulu apinya. Nah, jadi aku ulang lagi ya. Pertama, kita saat menumis dagingnya kita menggunakan api kecil. Tujuannya agar daging yang masih tinggi kandungan airnya itu hilang dan bumbunya itu meresap ke dagingnya. Kurang lebih sekitar 10-15 menit. Nah, setelah daging berubah warna, tadi kita masukin santan kan ya. Nah, santannya itu kita langsung menggunakan api sedang. Tujuannya adalah sampai mengeluarkan minyak-minyak di dalam dari santan kelapanya. Di proses api sedang itu santannya kan masih menggelembung-gelembung banget ya, seperti kita masak agar-agar. Nanti tuh kalau api besar dia akan tumpah-tumpah. Kalau udah tidak menggelembung seperti itu, udah keluar minyaknya, kita langsung api besar. Kurang lebih tadi sekitar 45 menit ya. Jadi total 1,5 jam dari proses awal. Ini dengan posisi kue yang sudah mengental dan mengeluarkan minyak, udah mendekati kalio ya. Jadi untuk seterusnya akan tetap aku menggunakan api kecil sampai rendangnya benar-benar matang. Nanti kalau udah lebih menyusut lagi kuahnya, baru aku bisa matiin dan kita bisa lanjutkan di esok hari ya. Oke, nanti aku update lagi teman-teman ya. Teman-teman, ini rendangnya udah jadi kalio ya.
kalio itu posisi santan lebih kental dari gulai. Nah, kalau kita bisa makan gulai kan lebih encer ya. Ini udah benar-benar mengental dan rasa berat nih. Kalau kita tuang-tuang seperti ini, benar-benar sudah saripati santannya ya. Tingkat kadar airnya udah mulai menyusut banyak. Tadi kita sempat sepenuh ini ya, sepenuh penggorengan ini. Nah, karena udah malam juga, udah kurang lebih jam 10, aku udah mulai ngantuk. Jadi kita bisa lanjutkan besok lagi kita hangatkan lagi posisinya dengan tetap konsisten di api kecil ya, karena kalau kita hentikan proses memasak sebelum menjadi kalio seperti ini, khawatir rendangnya akan mudah basi gitu. Tapi walaupun sudah mengental, posisi daging ini masih setengah matang, belum empuk banget, cenderung keras masih ya, nggak apa-apa, karena nanti proses selanjutnya adalah kita menggunakan api yang kecil ya. Oke, kita matikan kompor dulu, kita lanjutkan besok ya. Teman-teman, ini penampakan rendang setelah kita proses semalam ya. Jadi pagi hari di puasa terakhir, nanti kita sambil sahur sambil dipanasin lagi, dikeringkan, dan proses pengempukan daging. Oke, kita pasang dulu kompornya ya. Nah, ini posisinya udah semakin mengental ya. Jadi udah benar-benar kalio. Rendang ini masih belum bisa dimakan karena dagingnya tuh masih belum empuk banget. Tapi udah kuah dan bumbunya tuh udah gurih banget. Untuk proses berikutnya kita tetap konsisten di api kecil ya teman-teman, karena udah tidak ada lagi atau kandungan airnya udah tipis sekali. Jadi benar-benar minyak dari santan kelapanya ini yang keluar, dan ini yang berfungsi untuk menghindari lengket di saat proses pengeringan rendang. Jadi kalau ada timbul minyak dari santan kelapanya, itu adalah yang kita harapkan ya teman-teman. Nah, saat api proses pengeringan rendang, nggak apa-apa, kita bisa tinggal-tinggal ya, nggak harus selalu diaduk, tapi apinya harus benar-benar kecil. Dan ini memakan waktu yang agak cukup lama. Jadi nanti aku akan
masak lagi sekitar kurang lebih 1 atau 2 jam. Nanti akan aku istirahatkan lagi, mungkin sore baru akan aku panasin lagi. Jadi diaduknya hanya sesekali ya. Bisa ya ditinggal-tinggal sambil makan sahur, karena target kita di malam takbiran rendang ini udah benar-benar kering dan agak sedikit menghitam ya biasanya. Aku saranin buat teman-teman menggunakan santan kelapa asli ya, jangan yang instan untuk santan kelapanya, karena santan kelapa instan itu nanti kalau kita gunakan hasilnya nggak seperti ini, dan untuk minyak-minyaknya pasti nggak akan keluar. Kalau santan kelapa instan tuh biasanya digunakan untuk gulai ataupun kue, pembuatan kue itu masih bisa, tapi untuk rendang tidak bisa ditoleransi, harus santan kelapa sih yang asli dari buahnya. Oke, nah, ini kayu manisnya tuh teman-teman, nanti aku update lagi ya. Selama masih ada minyak-minyaknya, jangan khawatir akan gosong atau lengket, dengan catatan konsisten ya, artinya api kecil. Teman-teman, ini penampakan rendang yang sudah dipanaskan kembali setelah diistirahatkan semalaman. Ini udah aku panaskan kurang lebih 1 jam dari habis sahur tadi ya. Jadi posisinya kuahnya sudah mulai seperti pasta, minyaknya juga agak sedikit berkurang. Jadi teman-teman tadi nggak usah khawatir pas minyaknya banyak banget, memang itu membantu kita agar rendangnya nggak lengket ya. Nah, di sini tuh dagingnya udah mulai agak-agak empuk, walaupun belum maksimal ya. Dan teman-teman, posisi menghangatkan rendang itu harus ada letupan-letupan seperti ini ya, didihan seperti ini, karena kalau tidak nanti rendangnya basi. Nah, ini memang agak diaduk terus karena khawatirnya nanti berkerak. Kalau aku tuh ngaruk rendang hanya pinggir-pinggirnya gini, terus bawahnya nih untuk menghindari kerak, karena kalau diaduk bolak-balik nanti hancur. Tapi yang kita butuhkan bawahnya ini agar tidak lengket atau terjadi gosong di bawahnya. Oke, ini aku matikan lagi. Nanti siang atau menjelang sore kita akan panaskan lagi ya, agar siap untuk jadi hidangan lebaran besok. Minyak kita melangkos ya, bukan dagingnya. Dagingnya aman.
Jadi emang harus sabar ini ya kalau bikin rendang. Dan biasanya tuh aku prosesnya 3 kali pemasakan dengan 3 kali istirahat.